rampungke omahku sewulan, tak dadekno kowe bojoku. Ya baik, Mbak. Nek maumu gitu, tak jajal nan. Ojo kaget ya nek omahmu rampung. Hah? Lah, kowe ki ora mungkin sanggup. Nek sanggup tak gawe enak ben wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita kaya berdiri di tengah proyek rumahnya, menunjuk seorang kepala tukang muda dengan wajah penuh hinaan. Di depan semua orang, ia berkata, "Kalau kamu bisa selesaikan rumahku dalam 1 bulan, akan kubuat kamu suami." Semua tertawa. Pria itu hanya menunduk, memegang ember semen, menyimpan luka dan tekad dalam diam. Namun di balik tangan kasarnya, ada rahasia yang tak seorang pun duga. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin siang berhembus melewati dinding bata yang belum diplester, membawa debu halus yang menempel di kulit para tukang. Suara palu memecah keheningan, sementara tumpukan batako berdiri di sudut halaman. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda bernama Alex berjalan perlahan, membawa ember semen yang berat. Bajunya basah oleh keringat, rambutnya menempel di dahi, tapi matanya tetap fokus pada pekerjaan yang mesti ia selesaikan hari itu. Alex adalah kepala tukang termuda di proyek itu. Para pekerja lain menghormatinya karena sifatnya yang halus dan sikapnya yang selalu mengutamakan kebersamaan. Namun justru sifat itu yang membuatnya tampak rapuh di hadapan seseorang seperti Santi. Santi, wanita berusia 30 tahun itu berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Rambut pirangnya jatuh rapi sebahu. Kaos hijau muda yang ia pakai memperlihatkan betapa terawatnya hidupnya selama ini. Sepatu putih bersih yang ia kenakan tidak cocok berada di atas tanah berdebu. Namun ia tetap berdiri dengan gagah, seakan seluruh dunia wajib mendengarkan setiap ucapannya. Tatapannya tajam mengikuti setiap gerakan Alex. Dan seperti yang sudah diduga, ia kembali menemukan sesuatu untuk dikritik. "Alex!" teriak Santi. Suaranya melengking membuat beberapa tukang menoleh. "Itu adonan semennya terlalu cair. Kamu kepala tukang atau anak magang sih?" Alex berhenti. Napasnya teratur, tapi ada sedikit penurunan di bahunya. Ia tidak menjawab. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ia tahu kata-katanya tidak akan berarti apapun di hadapan Santi. Santi melangkah mendekat, tumit sepatunya menghantam tanah. Dalam beberapa detik saja, ia sudah berdiri tepat di depan Alex. Tangan kirinya terangkat, jari telunjuknya mengarah tepat ke dada pria itu. "Kamu dengar tidak?" Suaranya keras, menusuk, menambah panas yang sudah menyengat dari matahari. Alex menunduk lebih dalam. "Saya dengar, Bu. Saya perbaiki." "Bukan cuma diperbaiki, kamu itu harus mulai paham kalau saya bayar kamu bukan untuk bikin masalah. Rumah ini harus selesai sebelum tanggal yang saya tentukan. Kalau kamu tidak bisa, saya ganti kamu dengan orang lain." Perkataan itu begitu mudah diucapkan Santi, seakan Alex tidak punya nilai sama sekali. Para tukang lain yang mendengar hanya berbisik pelan. Ada rasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani menyela. Namun hari itu berbeda. Santi menyeringai kecil, tatapannya penuh tantangan. Bibirnya maju sedikit seperti orang yang ingin mempermalukan seseorang secara sengaja. "Kamu tahu apa?" katanya sambil mendekatkan wajahnya. "Kalau kamu bisa selesaikan rumahku ini dalam 1 bulan. Ia berhenti, tertawa kecil seperti meremehkan. "Akan ku buat kamu suami, dan ku buat kamu lemas." Beberapa tukang terbatuk menahan tawa. Yang lain pura-pura sibuk menata bata. Udara mendadak dingin bagi Alex meski matahari sangat terik. Alex tetap diam. Tidak ada amarah. Tidak ada pembelaan diri.
Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Yang terdengar justru detak jantungnya sendiri yang semakin kencang, bercampur suara tawa tipis para pekerja, yang tidak tahu bahwa kalimat Santi menusuk terlalu dalam. Ia menghela napas pelan. "Saya akan berusaha, Bu," ucapnya lirih. "Berusaha tidak cukup, harus bisa." Santi menegaskan dengan suara keras. Alex mengangguk sekali, lalu melangkah pergi membawa ember semennya. Bahunya tampak lebih berat dibanding beban yang ada di tangannya. Santi memperhatikannya pergi. Ada kepuasan aneh di wajahnya, seperti seorang ratu yang baru saja menang dalam permainan kecil. Namun di balik tatapan itu, sebenarnya ada sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Setiap kali ia melihat Alex menunduk dan menerima hinaannya tanpa balasan, ia merasakan semacam getaran yang membuat dadanya tidak nyaman. Itu bukan kasihan, bukan juga kagum, tapi semacam benturan antara harga diri dan sesuatu yang lebih lembut yang belum pernah ia akui. Sore harinya, saat para tukang bersiap pulang, Santi kembali berdiri di tengah proyek. Ia memperhatikan mereka satu persatu. Alex adalah orang terakhir yang masih sibuk merapikan alat, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia bekerja tanpa suara, tapi gerakannya rapi dan teratur. Tangan kasarnya mengusap palu yang ia simpan di kotak peralatan. Gerakan kecil itu membuat Santi terdiam sejenak. Kenapa dia selalu seperti itu? Gumamnya, meski tidak ada yang mendengar. Tidak ada satupun emosi keras yang keluar dari Alex. Padahal ia punya banyak alasan untuk membalas, untuk marah, atau sekadar meninggalkan proyek itu. Tapi tidak. Alex tetap di situ, tetap diam, tetap bekerja. Dan entah mengapa hal itu justru membuat Santi semakin ingin menguji. "Lihat saja Alex," bisiknya sambil melirik langit senja yang mulai memerah. "Kalau kamu sampai gagal, kamu akan tahu rasanya membuatku marah." Ia berbalik, meninggalkan proyek dengan langkah mantap. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pembangunan rumah. Pagi berikutnya, cahaya matahari baru saja menyentuh permukaan tanah ketika para tukang mulai berdatangan. Udara masih lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma semen yang mengering sejak semalam. Mereka berjajar menata alat, beberapa bersenda gurau tipis, sebagian lagi membicarakan tantangan yang Santi lontarkan kemarin. Bisik-bisik itu seperti angin yang berembus dari satu sisi proyek ke sisi lainnya. "Serius itu Ibu Santi bilang begitu?" tanya seorang tukang muda sambil mengikat tali sepatunya. "Iya, aku dengar sendiri," jawab yang lain. "Kalau Alex bisa selesaiin dalam 1 bulan, dia mau nikahin." Tawa pecah di antara mereka. Bukan tawa jahat, tapi tawa dari sesuatu yang terdengar mustahil. Sementara itu, Alex berjalan melewati mereka dengan wajah tenang. Ia tidak menanggapi apapun, bahkan ketika beberapa tukang menepuk bahunya sambil bercanda. "Lex, kalau beneran kejadian, jangan lupa undang kita semua ya," kata seorang tukang sambil cekikikan. Alex hanya tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip garis tipis yang dipaksakan. Ia menaruh tas peralatannya, mengambil helm proyeknya, lalu langsung menuju area pengecoran untuk memeriksa hasil kerja kemarin. Dalam hatinya, perasaan campur aduk. Ia sudah terbiasa dengan tekanan pekerjaan, tapi bukan tekanan seperti ini. Tantangan Santi terdengar seperti penghinaan, tapi juga seperti jebakan yang tak bisa ia hindari. Jika ia gagal, ia akan dipermalukan lebih jauh. Jika ia berhasil, ia tetap akan menjadi bahan olokan. Namun ia tidak punya ruang untuk memilih. Ia hanya punya jalan untuk maju. Tidak lama kemudian, suara langkah sepatu bersih terdengar dari pintu proyek. Santi datang dengan blazer tipis di atas kaos hijau mudanya. Gayanya tetap rapi, kontras sekali dengan suasana proyek yang kacau oleh debu. Begitu ia masuk, semua tukang langsung menunduk pura-pura sibuk. Santi melangkah pelan, menatap satu persatu, lalu berhenti tepat di depan Alex. "Kamu sudah mulai?" tanyanya dengan nada datar. "Sudah, Bu,"
jawab Alex dengan suara sopan. Saya mau lihat laporan bahan hari ini. Ia menyilangkan tangan, menatapnya dengan mata yang seolah memeriksa setiap kesalahannya. Dan saya mau lihat jadwal pengerjaan detail selama 1 bulan ke depan. Alex mengangguk. Saya sudah buatkan, Bu. Ada di meja pojok. Santi berjalan ke arah meja kayu kecil itu. Kakinya melangkah mantap, seperti seorang inspektur yang datang untuk mencari kejanggalan. Ia membuka lembar demi lembar rencana kerja yang Alex buat semalam. Garis-garis rapi, tulisan tangan tegas, daftar kebutuhan material, hingga estimasi hari. Semua tertata rinci. Santi mengerutkan dahi, bukan karena buruk, tapi karena terlalu bagus untuk seseorang seperti Alex dalam pandangannya. Kamu yang buat ini sendiri? Suaranya mulai merendah. Iya, Bu. Kamu yakin bisa selesaikan dalam 1 bulan? Alex mengangkat wajahnya sebentar, lalu menunduk lagi. Insya Allah, saya usahakan. Jawaban itu membuat Santi terdiam sejenak. Entah kenapa, ada getaran kecil di dadanya saat mendengar kata itu. Bukan karena religiusnya, tapi karena ketenangan yang keluar dari Alex. Baik, katanya akhirnya. Kita lihat nanti. Namun sebelum ia pergi, para tukang yang berdiri agak jauh mulai berbisik-bisik lagi. Salah satunya bercanda dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh Santi. Kalau berhasil, Alex jadi suaminya Bu Santi nih. Yang lain menimpali dengan tawarnya. Santi menghentikan langkahnya. Matanya melirik tajam ke arah mereka, lalu ia menoleh ke Alex. Oh iya, ia berjalan kembali ke hadapan Alex. Tentang yang kemarin, kamu jangan anggap itu serius. Para tukang langsung diam, menahan napas untuk mendengarkan. Tapi kalau kamu sampai gagal, Santi mendekat sedikit. Kamu siap tanggung akibatnya. Nada bicaranya bukan marah, tapi semacam tantangan pribadi yang tidak ia pahami sendiri. Alex menunduk, suaranya pelan tapi tegas. Saya siap, Bu. Santi memandangi wajahnya. Ada sesuatu dalam cara Alex menunduk. Bukan takut, bukan tersinggung, tapi menerima semuanya seperti beban yang memang harus ia pikul sejak lama. Perasaan aneh itu kembali muncul di dada Santi. Baik, katanya sambil memalingkan wajah. Kerjakan. Ia melangkah pergi, namun saat sudah cukup jauh, ia menoleh sekali lagi, memperhatikan Alex yang langsung mengambil sekop dan bekerja seperti tidak ada apapun yang terjadi. Santi mengerutkan dahi tanpa sadar. Apa yang sebenarnya ada dalam diri orang itu? Gumamnya pelan sambil berjalan ke mobilnya. Sementara itu, Alex berdiri di bawah terik matahari, memandang bangunan yang masih setengah berdiri. Baginya, tantangan ini bukan tentang menikahi atau tidak menikahi Santi. Baginya, ini tentang membuktikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan pada siapapun. Dan proyek itu adalah permulaan dari semuanya. Hari pertama setelah tantangan itu terasa lebih berat dari biasanya. Matahari bahkan belum naik tinggi, tetapi udara sudah membuat keringat menetes dari pelipis para tukang. Beberapa bata tergeletak berantakan, kayu-kayu penyangga berdiri miring, dan adukan semen semalam mulai mengeras di ujung kolam cetakan. Alex datang paling awal. Ia duduk berjongkok sambil mengecek sudut pondasi yang belum benar-benar lurus. Garis-garis rencana yang ia buat semalam kembali ia hitung, memastikan setiap ukuran tepat. Tangan kasarnya bergerak tenang, seakan ia bisa membaca struktur bangunan seperti membaca nasib dirinya sendiri. Namun di balik ketenangan itu, hatinya bergetar. Tantangan 1 bulan bukan perkara kecil. Bahkan kontraktor besar yang mundur sebelumnya sudah mengatakan bahwa waktu itu mustahil. Dan sekarang beban itu ada di punggung seorang kepala tukang muda yang bekerja bersama tim kecil yang masih setengah ragu terhadapnya. Langkah-langkah para pekerja mulai terdengar mendekat. Mereka tiba dengan wajah setengah malas, setengah ingin tahu apakah Alex akan benar-benar bisa memimpin tanpa goyah. Lex,
panggil seorang tukang tua sambil mengikat sarung tangannya. Apa kita mulai dengan ngangkat batako dulu? Alex mengangguk. Iya pak, kita bereskan sisi timur dulu. Nanti saya jelaskan pembagian tugas hari ini. Mereka bergerak, tapi gerakannya tidak 100% percaya. Ada tatapan yang menyimpan pertanyaan besar. Apakah benar mereka bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu yang mustahil? Saat para tukang mulai mengangkat batako dan menata alat, suara mobil mewah terdengar memasuki halaman. Mobil putih itu berhenti pelan, dan pintu terbuka. Santi turun dengan kacamata hitam, rambut rapi, dan parfum lembut yang langsung mencolok di antara bau semen. Kehadirannya membuat beberapa tukang yang sedang bekerja refleks memperbaiki posisi berdiri mereka. Santi melangkah perlahan, memeriksa setiap sudut bangunan dengan tatapan tajam. Ini masih berantakan, gumamnya. Ia berhenti tepat di belakang Alex yang sedang mengukur dinding. Kamu yakin bisa dengan pola kerja seperti ini? Suaranya terdengar datar, tapi mengandung tekanan. Alex tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan garis yang sedang ia buat, baru kemudian berdiri dan berbalik. Insya Allah bisa, Bu. Jawabanmu itu lagi, Santi mendengus. Tapi lihat sendiri, semuanya belum bergerak cepat. Ia menatap para tukang, lalu kembali menatap Alex. Kamu harus lebih tegas. Kalau perlu, kamu suruh mereka kerja 2 kali lipat. Alex menggeleng pelan. Tidak bisa begitu, Bu. Mereka manusia, ada batasnya. Santi memutar bola mata. Kalau kamu terlalu lembek, kamu akan gagal. Ia menekankan kata itu dengan nada yang jelas diucapkan untuk menusuk hati. Alex terdiam. Ia tahu kelembutannya sering disalahartikan sebagai kelemahan. Tapi baginya, membangun rumah bukan hanya soal cepat selesai. Ada keamanan, ada ketelitian, ada rasa tanggung jawab. Sesuatu yang tidak semua orang mengerti. Baik, Bu, katanya pelan. Saya akan maksimalkan hari ini. Santi mendekat sedikit. Suaranya rendah, tapi terasa menusuk. Kamu tidak dapat kesempatan kedua, Alex. Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sebentar, menatap bangunan setengah jadi, itu seakan melihat masa depannya sendiri. Para tukang memperhatikan punggung Alex setelah Santi pergi. Beberapa merasa kasihan, beberapa merasa heran. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Akhirnya, seorang tukang muda berkata lirih sambil menaruh batako. Lex, kamu beneran kuat ya diperlakuin begitu? Alex tersenyum kecil, senyum yang tidak menyembunyikan lelahnya. Saya sudah biasa, jawabnya. Hari itu berjalan lambat. Matahari terus naik, menghanguskan tanah dan membuat udara bergetar. Para tukang bekerja, tetapi gerakan mereka terasa kaku. Ada rasa takut gagal, ada rasa tidak yakin. Dan semuanya terlihat jelas dari cara mereka membawa material. Menjelang siang, beberapa kesalahan kecil mulai terjadi. Batako miring, adukan semen kurang rata, ukuran tidak akurat. Alex harus turun tangan memperbaiki satu persatu. Ia bolak-balik dari satu sisi ke sisi lain, dari dinding ke pondasi, dari pekerja satu ke pekerja berikutnya. Nafasnya makin berat, bajunya semakin kotor, tapi matanya tetap fokus. Sementara itu, di dalam mobilnya yang berhenti di luar pagar proyek, Santi masih duduk diam. Ia tidak langsung pulang. Ia memandangi Alex dari kejauhan, melihat bagaimana pria itu mengulang langkah yang sama berulang kali tanpa mengeluh. Ia mengetuk setir dengan jarinya, tanpa sadar menggigit bibir. Kenapa dia tidak marah? Gumamnya. Ia tidak tahu jawabannya. Bahkan ia tidak siap dengan apapun yang akan ia rasakan nanti. Saat matahari tepat di atas kepala, suara Alex terdengar jelas di seluruh proyek. Kita coba lagi, kita rapikan, kita mulai ulang dari titik ini. Tidak ada teriakan, tidak ada pemaksaan, tapi entah kenapa semua pekerja mengangguk. Mereka mengikuti, mereka mulai bekerja lebih tenang, lebih terarah, seolah energi Alex menular perlahan. Dan di kursinya,
Santi akhirnya menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan secuil ragu dalam keyakinannya bahwa Alex pasti akan gagal. Hari kedua dimulai tanpa banyak suara. Langit tampak gelap meski waktu masih pagi. Awan menggantung rendah, menandakan hujan bisa turun kapan saja. Para tukang datang dengan langkah pelan, sebagian membawa jas hujan tipis yang sudah lusuh. Sebagian lagi hanya mengandalkan topi dan keikhlasan. Alex berdiri di tengah proyek, memandangi langit yang muram. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hari ini akan sangat sulit. Pekerjaan struktur membutuhkan cuaca cerah. Jika hujan turun terlalu lebat, adukan semen tidak akan mengikat dengan baik. Pekerjaan bisa rusak, waktu bisa terbuang, dan waktu adalah musuh terbesar dalam tantangan sebulan itu. "Lex," panggil seorang tukang tua. "Langitnya gak enak dipandang, kayaknya hujan bakal gede." Alex mengangguk. "Kita kerjakan bagian yang aman dulu. Kalau hujan turun, kita tutup dan lanjutkan bagian dalam." Rencana sederhana itu diterima meski dengan wajah-wajah yang masih diragukan. Mereka sudah bekerja dengan tekanan, dan kini cuaca menambah beban. Beberapa menit kemudian, suara mobil mewah terdengar memasuki halaman. Santi turun dari dalam mobil dengan payung lipat kecil. Ia mengenakan pakaian kasual yang tetap terlihat mahal. Sepatu bersihnya terangkat sedikit setiap kali ia menghindari genangan. Ia menatap proyek dengan wajah yang sulit ditebak. "Sudah mulai?" tanyanya sambil berjalan mendekat. "Sudah, Bu. Tapi sepertinya hujan mau turun." Santi mendongak ke langit lalu menghela napas tidak sabar. "Kamu harus lebih cepat, Lex. Waktu kita tidak banyak. Kalau hujan begini terus, bagaimana kalian mau selesaikan dalam sebulan?" Alex tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap bangunan yang masih setengah berdiri, lalu berkata pelan, "Insya Allah ada jalan." Santi mendengus, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang tidak setajam biasanya. "Kita lihat saja nanti." Tidak lama kemudian, suara pertama hujan mulai terdengar. Rintik kecil jatuh di atap seng dan tanah berdebu. Para tukang mulai mempercepat gerakan mereka. Waktu berlomba dengan langit. Namun dalam hitungan menit, rintik itu berubah menjadi deras. Hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Tanah berubah menjadi lumpur. Semen yang baru diaduk langsung berubah tekstur. Beberapa bagian yang baru dibangun terlihat melemah. "Waduh Lex, semennya jadi lari semua," teriak salah satu tukang sambil melindungi wajahnya dari cipratan air. Alex berlari ke sana, memeriksa bagian itu dengan cepat. "Tutup pakai terpal, cepat." Para tukang bergegas mengambil terpal yang sudah siap. Hujan makin menjadi. Angin bertiup kencang, membuat terpal sulit dikendalikan. Beberapa tukang terpleset. Ada yang hampir jatuh. Alex tetap bergerak di tengah badai itu. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, tangan dan kakinya penuh lumpur. Tapi matanya tetap fokus. Ia tidak peduli dingin, tidak peduli hujan menusuk kulitnya. Ada satu hal yang ada dalam kepalanya. Menjaga pekerjaan hari itu tidak sia-sia. Dari dalam mobilnya, Santi memperhatikan adegan itu. Tadinya ia ingin pulang, tapi matanya tidak bisa lepas dari pemandangan Alex yang bergerak tanpa jeda. Ia memandang pria itu yang berlari mengangkat balok, menahan terpal, membantu rekannya yang terpeleset, memberi arahan, sambil menahan hujan yang membasahi seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang berubah di dada Santi. Sesuatu yang berat namun hangat. Ia membuka pintu mobilnya perlahan, berdiri di bawah atap kecil di dekat pagar, memandang Alex dari jarak yang cukup dekat. Kenapa dia tidak berhenti saja? Gumamnya. Hujan semakin deras, namun semangat para tukang berubah. Melihat Alex terus bekerja tanpa mundur selangkah pun, mereka ikut berlari, ikut menahan, ikut memikul. Suasana yang tadinya penuh keraguan berubah menjadi kekuatan yang satu. Santi memperhatikan perubahan itu dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Di tengah gemuruh hujan itu, Alex terjatuh setelah tersandung balok kecil yang tertutup lumpur. Lumpur mengenai wajahnya.
Tangannya tergores, namun ia bangkit lagi dalam 2 detik. Tidak ada keluhan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya selain, "Lanjut, Pak. Kita harus selesaikan sisi ini." Para tukang mengikuti lagi. Santi menutupi mulutnya dengan tangan. Ada sesuatu yang menusuk rasa sombong di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang memerintah seorang bawahan, melainkan sedang melihat seseorang yang memiliki sesuatu yang selama ini tidak pernah ia punya. Keteguhan tanpa syarat. Hujan mulai mereda menjelang sore. Tanah tetap becek, pakaian semua tukang basah. Tetapi sebagian besar pekerjaan hari itu selamat. Saat pekerja mulai membereskan alat, Alex duduk sebentar di bawah seng. Napasnya naik turun, tetapi ia tersenyum kecil. Pekerjaan hari itu tidak sempurna, tetapi lebih baik dari yang ia bayangkan. Santi mendekat pelan, langkahnya berat, dan untuk pertama kalinya hari itu, suaranya keluar tanpa nada tinggi. "Alex," panggilnya pelan. Alex mendongak, basah, kotor, dan lelah. "Terima kasih," ucap Santi pendek. Para tukang yang mendengar langsung saling memandang, terkejut karena belum pernah mendengar kata itu keluar dari mulut wanita itu. Alex menunduk sopan. "Sama-sama, Bu." Santi menatapnya sebentar sebelum berbalik pergi, tapi langkahnya tidak sekuat biasanya. Ada sesuatu yang mengubah cara ia memandang dunia hari itu. Dan semua perubahan itu dimulai dari seorang pria sederhana yang menolak menyerah saat hujan turun. Hujan semalam menyisakan lumpur tebal di seluruh area proyek. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu yang lembab. Pagi itu, para tukang datang dengan langkah berat. Pakaian kerja mereka masih setengah kering, sepatu penuh becek. Namun mereka tetap bersiap, karena hari itu adalah hari yang penting. Struktur yang sempat tertunda akibat hujan harus segera dikejar. Alex datang paling awal, seperti biasa. Ia memeriksa satu persatu bagian bangunan yang terkena dampak hujan. Ada bagian yang mengelupas, ada sedikit retakan, ada adukan yang harus dilepas dan dibuat ulang. Ia mencatat semuanya dalam pikirannya, menyusun ulang rencana tanpa mengeluh. Namun ia tahu, ini berarti pekerjaan akan semakin berat. Ketika para tukang mulai bekerja, suara mobil Santi terdengar memasuki gerbang proyek. Mobil putih itu berhenti dengan elegan, dan Santi turun dengan raut wajah berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan dingin, tapi kusut. Seolah ia tidak tidur nyenyak. Ia berjalan cepat menuju bangunan, tumit sepatunya memercikkan air sisa hujan. "Alex," panggilnya keras. Alex menoleh. "Iya, Bu." "Apa ini?" Santi menunjuk ke dinding yang sedikit retak. "Kenapa hasilnya begini? Kamu kan bilang semuanya aman." Alex mendekat dan memeriksa. "Ini karena hujan semalam, Bu. Kita harus perbaiki sedikit." "Sedikit?" Suara Santi meninggi. "Kalau seperti ini terus, kapan rumah ini selesai? Kamu tahu waktu kita tinggal berapa? 4 minggu tidak akan pernah cukup kalau kamu kerjanya begini." Para tukang menunduk, seolah ingin menghilang. Mereka tahu semalam Alex bekerja paling keras. Tetapi Santi tidak ingin mendengar alasan apapun. Alex menghela napas pelan. "Saya sudah perhitungkan, Bu. Insya Allah masih bisa dikejar." "Jawaban itu lagi." Santi menepuk dahinya, frustrasi. "Kamu itu selalu bilang bisa, tapi lihat sendiri hasilnya." Mata para tukang memandang ke arah Alex, menunggu bagaimana ia menghadapi kemarahan itu. Tapi seperti biasa, Alex tidak melawan. Ia tidak memukul balik dengan kata-kata. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya dengan tenang. "Baik, Bu. Kita perbaiki sekarang." "Sekarang?" Santi mendengus. "Harusnya dari tadi. Kalau begini terus, saya pertimbangkan untuk mengganti kamu." Ada keheningan panjang. Para tukang langsung menegang, takut jika pernyataan itu benar-benar terjadi. Alex tidak bereaksi, meski hatinya tersayat. Kata-kata seperti itu sudah sering ia dengar dari masa lalunya. Namun setiap kali mendengar ancaman seperti itu, ada satu rasa yang kembali muncul.
rasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Santi berbalik, melangkah menjauh dengan napas memburu. Namun ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di sudut proyek, memandangi semuanya dari jarak tertentu. Tanpa ia sadari, ia sedang berjuang melawan perasaannya sendiri, antara amarah, takut gagal, dan sesuatu yang lebih lembut yang muncul sejak melihat Alex bekerja di bawah hujan. Di tengah kekacauan itu, salah satu tukang muda, Bima, mendekati Alex sambil mengusap keningnya. "Lex, kamu gak marah?" tanyanya lirih. Alex tersenyum tipis. "Tidak apa, Pak. Beliau cuma cemas saja." "Cemas kok marahnya begitu?" bisik tukang lain. Alex hanya tertawa kecil, tawa yang lebih seperti pasrah tetapi tetap hangat. "Ayo lanjut kerja, kita buktikan sama beliau." Para tukang mengangguk. Mereka kembali bekerja dengan energi yang berbeda. Ada rasa hormat yang makin besar kepada Alex, yang tetap berdiri tegak meski menerima tekanan paling keras. Santi dari kejauhan memperhatikan ini. Ia melihat bagaimana tukang-tukang itu bekerja lebih cepat ketika dipimpin Alex. Ia melihat bagaimana Alex tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah melempar kesalahan, tidak pernah mencari pembenaran. Ia melihat seorang pria yang bergerak bukan untuk uang, bukan untuk membuktikan diri pada dunia, tetapi untuk menjaga martabat pekerjaan dan orang-orang yang ia pimpin. Tiba-tiba, Santi merasakan sesuatu menusuk dadanya. Kenapa dia tidak marah balik? Gumamnya. Kenapa dia tetap sabar? Padahal dia bisa saja meninggalkan proyek ini. Ia menatap lama ke arah Alex, yang kini sedang berjongkok memperbaiki retakan di dinding sambil memberi arahan halus pada pekerja lain. Ada sedikit gemetar di dada Santi, bukan karena amarah, tapi karena ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Kemudian, seperti ledakan kecil, Santi memukul lengannya sendiri dengan frustrasi. "Kenapa aku begini?" katanya lirih. Namun ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Menjelang siang, proyek mulai kembali rapi sedikit demi sedikit. Retakan diperbaiki, adukan yang rusak diganti, dan para tukang bekerja lebih kompak dibanding hari-hari sebelumnya. Di sisi proyek, Alex kembali berdiri tegak, memeriksa hasil akhir dengan teliti. Peluh menetes dari dagunya, tapi ia tetap tersenyum kecil. Santi memperhatikannya sekali lagi sebelum masuk ke mobilnya. Kali ini, langkahnya tidak sekeras biasanya. Ada bayangan ragu yang mengikuti punggungnya, dan saat pintu mobil tertutup, Santi menatap tangannya sendiri yang bergetar halus. Untuk pertama kalinya sejak proyek dimulai, ia bertanya dalam hati, apakah ia sudah terlalu sering salah menilai Alex? Dan pertanyaan itu tidak ia suka. Pagi itu udara terasa lebih ringan. Meski lumpur masih menempel di sudut proyek dan beberapa papan kayu masih basah akibat hujan, suasana kerja tampak berbeda. Para tukang bergerak lebih cepat, lebih kompak, lebih yakin. Mereka memulai hari tanpa banyak bicara, tetapi ada energi baru yang menyebar di antara mereka. Semua itu bermula dari cara Alex memimpin selama 2 hari terakhir. Meski dihina, dimarahi, diancam, dan dipojokkan, Alex tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak membalas kata-kata pedas Santi. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak melempar kesalahan ke siapapun. Ia justru bekerja lebih keras dari semua orang, memastikan setiap detail berjalan dengan baik. Para tukang melihat itu. Mereka merasakan itu. Dan hari ini, mereka mulai memilih bersandar pada Alex, bukan karena posisi kepala tukang, tetapi karena rasa hormat. Alex berjalan dari satu sisi proyek ke sisi lain, sambil mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Ia menjelaskan pekerjaan hari ini dengan jelas dan sabar. Bagian balok ini kita perkuat dulu, katanya sambil menunjuk. Nanti siang kita naik ke rangka atap. Saya butuh 6 orang di sana. Tukang-tukang itu tidak lagi merespons dengan wajah ragu. Mereka mengangguk mantap. Siap, Lex. Kamu pimpin saja, nanti kami ikut. Alex mengangguk, meski wajahnya masih tampak lelah. Semalam ia pulang paling akhir,
memikirkan ulang struktur bangunan agar tidak terulang kerusakan seperti kemarin. Matanya sedikit bengkak karena kurang tidur, tetapi semangatnya tidak pudar. Sementara itu, Santi datang sedikit lebih pagi daripada biasanya. Ia memarkir mobilnya dan turun dengan langkah pelan. Tidak ada sorotan penuh amarah seperti biasanya. Justru hari ini ia tampak lebih tenang, meski tatapannya masih menyimpan sesuatu yang belum ia mengerti. Ia berdiri di sudut proyek, memperhatikan cara para tukang bergerak. Begitu melihat Alex memberi arahan, para pekerja langsung mengatur posisi, mengangkat material, dan bekerja seolah sudah dilatih bertahun-tahun. Tidak ada keluhan, tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan-raguan. Santi menghela napas, tidak percaya dengan yang ia lihat. Sejak kapan mereka serapi ini? Gumamnya lirih. Beberapa hari lalu, semua orang terlihat ragu terhadap Alex. Tapi kini, seakan seluruh tim mulai berubah. Santi memperhatikan Alex yang sedang mengangkat papan kayu besar bersama dua tukang yang lebih tua darinya. Alex memikul beban itu tanpa ragu, padahal tubuhnya tidak sebesar tukang lainnya. Namun kekuatannya tampak bukan hanya dari otot, tetapi dari keteguhan yang terpancar dari wajahnya. Di mata Santi, sosok itu bukan lagi sekadar kepala tukang biasa. Sementara itu, di area belakang proyek, para tukang berhenti sebentar untuk minum. Mereka duduk di dekat ember air, bercanda tipis sambil melepaskan penat. Bima, tukang muda yang paling cerewet, bersandar pada tumpukan bata dan berkata, "Gue salut sama Lex. Jujur aja, kalau gue dimarahin Bu Santi begitu, mungkin gue udah cabut." Yang lain tertawa kecil. "Tapi Lex enggak ya," tambah tukang lain. "Dia malah makin semangat. Dia ngurus kita kayak kita saudara saja," kata seorang pekerja tua sambil mengelap keringatnya. "Gue kerja sama banyak kepala tukang. Baru kali ini rasanya nyaman." Percakapan itu terdengar samar oleh Alex yang berjalan mendekat sambil membawa catatan. Ketika para tukang melihatnya, mereka langsung berdiri. "Lex, tadi kita bahas pembagian tugas. Kita semua setuju ikut ritmemu," kata Bima. Alex terkejut kecil. "Terima kasih Pak, tapi jangan ikut saya. Kita kerja bareng-bareng." "Sama saja," jawab tukang tua sambil menepuk bahunya. "Yang penting kamu mimpin." Ada kilatan haru di mata Alex, meski ia cepat menyembunyikannya dengan menunduk. "Baik Pak, ayo kita lanjut." Namun dari kejauhan, Santi melihat semuanya. Ia memperhatikan bagaimana para tukang menyapa Alex dengan hormat. Bagaimana mereka tersenyum ketika Alex lewat. Bagaimana suasana kerja berubah total hanya karena sikap seorang pria sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santi merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rasa iri. Bukan iri pada Alex sebagai sosok pria. Bukan pula karena kepemimpinannya. Tapi iri karena Alex mampu mendapatkan kepercayaan dan loyalitas seseorang tanpa menggunakan uang, jabatan, atau kekuasaan. Santi merasa dadanya sedikit mengencang. "Kenapa aku tidak bisa seperti itu?" Bisiknya singkat. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin ia melihat Alex bekerja, semakin ia merasakan suara itu mengganggu pikirannya. Menjelang siang, Alex sedang mengukur tinggi dinding ketika Santi tiba-tiba mendekat. Para tukang langsung menunduk dengan gugup. Santi berdiri di belakang Alex dengan wajah yang tidak setegang kemarin. "Alex," panggilnya. Alex menoleh cepat. "Iya Bu, bangunanmu." Santi melihat sekeliling. Ia terdiam sebentar sebelum melanjutkan. "Hari ini rapi." Para tukang langsung saling memandang. Pujian dari Santi. Itu sesuatu yang langka. Alex menunduk sopan. "Alhamdulillah kalau Bu suka." Santi melirik ke arahnya. "Saya belum bilang suka, saya bilang rapi." Alex hanya mengangguk, tidak membalas dengan apapun. Ia tahu Santi sedang berusaha berkata halus tanpa kehilangan gengsinya. Santi menahan napas sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Lanjutkan seperti ini."
Ia kemudian berjalan pergi sebelum Alex bisa melihat perubahan kecil di wajahnya. Saat ia masuk ke mobil dan menutup pintu, ia meletakkan tangannya di dada sendiri. Ada rasa hangat aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa itu tumbuh perlahan setiap kali ia melihat Alex. Sementara di luar, para tukang kembali bekerja dengan semangat baru, mengikuti arahan Alex yang mulai terlihat seperti pemimpin sejati. Kesetiaan itu tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena rasa hormat. Dan Santi mulai merasakannya juga. Meski ia belum siap mengakuinya, hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi semua orang di proyek itu, terutama bagi Santi. Setiap pagi saat ia tiba, ia tidak lagi membawa tatapan menyala yang siap mencari kesalahan. Ia justru memperhatikan lebih lama sebelum menegur. Kadang ia hanya berdiri di dekat pagar, memandang cara Alex bekerja tanpa berkata apapun. Namun justru diamnya itu yang membuat hatinya kacau. Hari ini pun begitu. Santi datang lebih awal dari biasanya. Ia berdiri dengan tangan terlipat, matanya mengikuti sosok Alex yang sedang memeriksa papan bekisting. Matahari pagi menerangi wajah pria itu, menonjolkan garis keras yang terbentuk oleh kerja berat. Lengannya kotor oleh debu dan semen, tetapi gerakannya tenang, seperti sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan yang tidak pernah Santi pahami. Kenapa dia selalu begitu sabar? Gumam Santi, suaranya hampir tidak terdengar. Ia mengingat bagaimana ia sering menghina Alex. Ia mengingat nada tinggi, ancaman penggantian, kata-kata pedas yang sering ia lontarkan. Namun bukan itu yang membuat hatinya retak sedikit. Yang membuatnya sesak adalah kenyataan bahwa Alex tidak pernah membalas, bahkan tidak pernah menunjukkan kebencian. Itu membuatnya merasa kalah oleh seseorang yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Para tukang mulai bekerja, beberapa dari mereka menyapa Alex dengan semangat. "Pagi Lex, ayo kita gas hari ini." Bagian atap sudah siap dinaikin. Alex tersenyum tipis, mengangguk dengan santai, tetapi ada wibawa di dalamnya. Santi melihat semua itu. Setiap pagi ia menyaksikan bagaimana Alex menyatukan tim, memulihkan semangat, dan membuat suasana kerja menjadi stabil. Tidak peduli suhu panas atau tekanan, pria itu tetap melangkah teguh. Ketika Santi melihat Alex mengangkat papan kayu besar bersama seorang tukang yang lebih tua, ia tanpa sadar meletakkan tangan di dadanya. Ada denyut aneh yang tidak biasa. "Kenapa seperti ini?" desisnya lirih. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi matanya justru kembali mencari Alex. Setiap kali pria itu berhenti untuk menjelaskan sesuatu, Santi memperhatikan gerak bibirnya. Setiap kali Alex tersenyum kecil, Santi merasa dadanya ikut menghangat. Ia benci perasaan itu. Ia tidak ingin merasakannya, tetapi tubuhnya menolak untuk berbohong. Setelah beberapa jam, Alex menghampiri area tempat Santi berdiri. Ia membawa buku catatan kecil, mencatat rincian bahan bangunan yang perlu ditambah. "Bu Santi," panggilnya lembut. Santi sedikit terkejut. Ia berdeham untuk menutupi gugupnya. "Iya, ada apa?" "Kita butuh tambahan besi ulir untuk rangka lantai 2. Kalau bisa hari ini, pekerjaan bisa lanjut sore." Santi mengangguk. "Baik, saya pesan sekarang." Alex menunduk sopan sebelum berbalik. Namun baru 2 langkah ia pergi, Santi memanggilnya lagi. "Alex." Alex menoleh. Santi sempat kehilangan kata-kata sebelum akhirnya berkata pelan. "Tadi hasil pekerjaanmu bagus." Alex tersenyum kecil, tulus. "Alhamdulillah, terima kasih Bu." Santi menundukkan wajahnya dengan cepat, menyembunyikan pipinya yang sedikit memerah. Alex kembali bekerja sementara Santi berdiri di tempat yang sama cukup lama. Ia memandangi punggung pria itu, merasa hatinya melunak sedikit demi sedikit. Sore hari, Santi memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia berjalan sendirian, mengelilingi bangunan yang hampir setengah jadi. Di langit, warna jingga memantul di dinding bata, membuat suasana tampak hangat. Santi berhenti di dekat tumpukan kayu. Ia mengenang sesuatu dari masa kecilnya,
Ayahnya dulu sering membawanya ke proyek-proyek keluarga. Ia ingat bagaimana ayahnya memegang tangan para tukang, menghargai pekerjaan mereka. Namun setelah ayahnya meninggal, semua rasa hormat itu hilang dari hidup Santi. Ia hanya mewarisi kekayaan, bukan kebaikan. Ia memejamkan mata sebentar. Apa aku sudah terlalu jauh berubah dari diriku dulu? Gumamnya. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Alex muncul dengan kotak peralatan kecil. Ia tampak terkejut melihat Santi masih di sana. "Bu belum pulang?" tanyanya sopan. Santi menggeleng. "Hanya melihat-lihat." Alex ikut berhenti di sampingnya. Mereka berdiri berdekatan, namun tidak saling menatap. Hanya memandangi bangunan itu yang kini mewakili perjalanan mereka. "Rumah ini akan bagus sekali kalau selesai," kata Alex pelan. Santi meliriknya. "Kamu yakin bisa jadi dalam waktu yang kita tentukan?" Alex menatapnya dengan mata yang tenang. Mata yang membuat jantung Santi berdetak lebih cepat. "Insya Allah bisa," jawabnya lembut. Santi tersenyum tipis, bukan senyum sombong, tapi senyum yang muncul tanpa ia sadari. "Kamu selalu jawab begitu." Alex tertawa kecil, suara yang jarang terdengar. "Itu yang membuat saya terus maju." Santi menelan ludah. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menembus dinding arogan yang ia bangun selama ini. Di saat itu, angin sore berembus pelan, membawa aroma kayu dan harapan baru. Santi menoleh sedikit, memperhatikan wajah Alex dari samping. Cahaya senja jatuh di pipinya, membuatnya tampak berbeda, tampak lebih lembut, tampak lebih dekat. Untuk pertama kalinya, Santi tidak melihat Alex sebagai bawahan. Ia melihat Alex sebagai seseorang yang mulai berarti bagi hatinya. Namun ia belum siap menerima kenyataan itu. Retakan halus di hatinya mulai terbuka. Dan retakan itu pelan-pelan akan mengubah segalanya. Hujan semalam membuat sebagian atap yang belum sempurna menjadi licin. Angin yang bertiup sejak pagi juga membuat pekerjaan di lantai 2 menjadi lebih berisiko. Namun proyek tidak bisa terhenti. Waktu semakin menipis, sedangkan pekerjaan yang harus diselesaikan semakin besar. Alex sudah mengingatkan para tukang untuk berhati-hati. Berkali-kali ia memastikan setiap papan pijakan aman, setiap ikatan tali kuat, dan setiap gerakan terkoordinasi. Namun kecelakaan sering terjadi bukan karena kelalaian, melainkan karena takdir memilih waktu dan tempatnya sendiri. Siang itu, matahari muncul sebentar di balik awan, cukup untuk membuat para tukang naik ke atas rangka atap. Alex ikut naik, membawa palu dan meteran. Beberapa tukang mulai memaku balok, sementara yang lain menyiapkan posisi papan berikutnya. Dari bawah, Santi berdiri dengan tangan terlipat, memperhatikan proses itu. Ia sudah memaksa dirinya untuk tidak ikut campur terlalu banyak, karena ia tahu Alex bekerja lebih baik tanpa ditekan. Namun pandangannya terus mengikuti setiap gerakan Alex, seolah ia takut kehilangan kendali atas sesuatu yang tidak ia pahami. Angin tiba-tiba bertiup kencang. "Lex, hati-hati, anginnya mulai besar!" teriak tukang tua dari bawah. Alex mengangguk. "Iya pak, kita pelan saja." Namun takdir memilih untuk datang pada detik yang sama, ketika salah satu papan pijakan yang basah sedikit bergeser. Tukang muda yang sedang memaku balok kehilangan keseimbangan. Tubuhnya goyah, palu terlepas dari tangannya, dan ia hampir jatuh dari ketinggian 3 meter. Semua orang berteriak. Namun sebelum siapapun bisa bergerak, Alex melompat ke arahnya. Ia meraih lengan tukang itu, tetapi berat badan keduanya membuat papan di bawah kaki Alex ikut bergeser. Gerakan itu berlangsung cepat, tetapi cukup untuk membuat jantung semua orang berhenti berdetak. "Alex!" teriak beberapa tukang. Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan, wajahnya pucat. Pijakan Alex hilang. Tubuhnya meluncur ke samping, menabrak balok kayu sebelum jatuh ke lantai 1 yang masih berpasir. Suara benturannya terdengar keras dan menghentak hati semua yang mendengarnya. Para tukang berlari panik. "Lex! Lex!"
Santi, tanpa memikirkan sepatu mahalnya, langsung berlari ke arah Alex. Jantungnya berdegup begitu cepat seakan hendak pecah. Ia belum pernah merasa ketakutan seperti ini. Ketakutan yang begitu mencekik. Alex terbaring miring, tubuhnya kotor oleh debu dan pasir. Nafasnya terengah, tangannya masih memegang lengan tukang muda yang selamat berkat dirinya. Lex, suara Santi bergetar, hampir tidak keluar. Alex mencoba bangun, tetapi meringis. Saya tidak apa-apa, Ibu. Kamu tidak apa-apa bagaimana? Lihat tubuhmu. Santi memegang bahu Alex dengan panik. Sentuhan itu pertama kalinya terasa bukan karena kemarahan, melainkan karena ketakutan kehilangan. Para tukang membantu mengangkat Alex perlahan, memastikan tidak ada luka berat. Syukurlah tidak ada patah tulang, namun bahunya terkilir, dan punggungnya memar cukup parah. Tukang muda yang hampir jatuh menangis menatap Alex. Maafkan saya, Lex. Maaf banget. Alex tersenyum kecil, meski wajahnya menahan nyeri. Tidak apa, Pak. Yang penting kamu selamat. Santi terdiam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur pelan-pelan saat mendengar itu. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah jatuh, terluka, dan disalahkan sebelumnya masih bisa tersenyum dan menenangkan orang lain? Santi menatap Alex lama, dan hatinya terasa perih. Bawa dia ke tempat teduh, perintah Santi dengan suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada sombong, hanya kepanikan yang ia sembunyikan dengan susah payah. Alex dibawa ke bangku kayu di bawah atap seng. Santi ikut duduk di sampingnya, tidak peduli bajunya kotor oleh debu. Ia tidak peduli apapun. Alex, katanya pelan, kenapa kamu nekat? Kamu bisa mati jatuh dari sana. Alex menunduk, menahan sakit di bahunya. Saya tidak ingin ada yang celaka di proyek ini. Tanggung jawab saya, Bu. Kata-kata itu menusuk dada Santi seperti benda tajam. Ia menelan ludah. Tapi kamu yang jatuh. Alex tersenyum. Saya sudah biasa jatuh. Santi tertegun. Kalimat sederhana itu terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang belum ia ketahui. Kata biasa itu tidak terdengar seperti bercanda. Terdengar seperti kenyataan yang pahit. Nafas Santi mulai kacau. Alex, ucapnya lagi. Apa maksudmu? Alex terdiam sebentar sebelum menjawab pelan. Banyak hal di hidup saya yang sering runtuh, Bu. Bangunan yang jatuh cuma bagian kecilnya. Santi menatapnya. Bingung, penasaran, takut. Tetapi hatinya seperti terbuka sedikit untuk kebenaran yang lebih besar. Alex, apa sebenarnya yang terjadi dalam hidupmu? Alex mengalihkan tatapannya. Tidak penting, Bu. Yang penting pekerjaan ini selesai. Santi merasa dadanya sesak. Itu bukan jawaban yang ia cari. Tapi ia bisa merasakan kebenaran bahwa Alex menyimpan sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesabaran. Sesuatu yang mulai mengusik rasa penasaran dan empati dalam dirinya. Para tukang kembali bekerja pelan, tetapi suasana berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda. Semua bekerja dengan lebih hati-hati, lebih patuh, lebih menjaga satu sama lain. Santi tidak beranjak sedikit pun dari sisi Alex. Ia memandangi tangan pria itu yang penuh luka goresan, memandangi wajahnya yang pucat, tetapi tetap tenang. Dan untuk pertama kalinya, Santi merasakan ketakutan kehilangan seseorang. Seseorang yang sebelumnya bahkan tidak ia hargai. Di saat itu, Santi tahu satu hal. Alex bukan hanya pekerja. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum terungkap. Dan kecelakaan hari ini adalah pintu pertama menuju rahasia itu. Sejak kecelakaan itu, Santi tidak bisa memalingkan pikirannya dari Alex. Malam itu ia bahkan tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tubuh Alex jatuh, mendengar hentakan keras, dan merasakan ketakutan yang menusuk jantungnya. Perasaan itu membayang-bayangi pikirannya sampai pagi. Keesokan harinya, Santi datang ke proyek lebih awal dari siapapun. Ia ingin memastikan keadaan Alex.
Ia ingin melihat sendiri apakah pria itu benar-benar baik-baik saja. Namun ketika ia tiba, proyek masih sepi. Hanya suara burung dan angin pagi yang menyibak daun-daun pohon. Santi berjalan masuk, memandangi kursi kayu tempat Alex duduk kemarin. Kursi itu masih ada, masih meninggalkan bekas pasir di permukaannya. Santi mendekat, menyentuh bagian sandarannya. Ada sesuatu di sana. Sebuah sobekan kecil kertas yang terselip di bawah kotak peralatan Alex. Rasa penasaran mengalir begitu saja. Ia menarik kertas itu perlahan. Awalnya ia mengira itu hanya nota pembelian bahan bangunan. Namun ketika ia membuka lipatannya, ia terdiam. Nafasnya tiba-tiba seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Itu bukan nota. Itu adalah lembaran tua. Warnanya agak kecoklatan, seperti sudah lama disimpan. Di bagian atasnya tertulis, sertifikat hak milik atas tanah. Santi membeku. Ia membaca lebih jauh, matanya bergerak cepat seperti dikejar waktu. Alamat tanah itu, lokasinya adalah tempat proyek rumah barunya berdiri sekarang. Jantung Santi berdetak keras. Ia membaca nama pemilik tanah pada sertifikat itu, dan tubuhnya bergetar hebat. Nama itu tidak asing, nama itu justru sangat familiar. Andi Satrio Mahendra, nama lengkap ayahnya. Ayah Santi. Tangan Santi gemetar, nafasnya putus-putus, rasa dingin menyebar di lehernya. Kenapa? Sertifikat ini ada di barang-barang Alex. Bisiknya lemah. Ia membuka lipatan berikutnya. Ada secarik surat ditulis dengan pulpen hitam. Tulisan tangan itu tulisan ayahnya. Lex, kalau suatu hari kamu kembali ke tanah ini, tolong rawatlah. Ini amanah terakhir saya. Ada sesuatu yang harus kamu kembalikan ketika waktunya tiba. Maafkan saya karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Maafkan saya karena meninggalkanmu di luar keluarga. Suatu hari kamu akan mengerti kenapa semua ini terjadi. Santi terhempas mundur. Surat itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai tanah. Ayah, meninggalkan surat untuk Alex. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Santi menggigit bibirnya keras. Pikirannya berputar cepat. Ia meraih surat itu lagi, matanya mencari kalimat yang mungkin ia salah baca. Tapi tidak, semuanya jelas. Ayahnya mengenal Alex. Ayahnya memberi amanah pada Alex. Ayahnya menyebut dirinya bukan ayah yang baik. Dan kalimat terakhir yang membuat jantung Santi seakan berhenti. Meninggalkanmu di luar keluarga. Tidak mungkin. Santi menggeleng berkali-kali. Ini tidak masuk akal, Alex. Pikirannya berantakan, kakinya melemas. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan. Alex datang, berjalan dengan sedikit pincang. Raut wajahnya masih lelah, namun ia tersenyum kecil saat melihat Santi. Bu sudah datang duluan, tanyanya lembut. Santi tidak menjawab. Tubuhnya kaku seperti batu. Matanya terpaku pada lembaran surat di tangannya. Alex menghentikan langkahnya ketika melihat itu. Wajahnya langsung berubah. Napasnya terhenti. Bu, Alex berkata pelan. Nadanya berubah menjadi cemas. Itu surat saya. Santi menatap Alex dengan wajah yang penuh kebingungan, ketakutan, dan rasa sakit yang tidak bisa ia jelaskan. Alex, suaranya bergetar. Apa maksud semua ini? Alex menutup matanya sesaat. Ia menarik napas dalam, namun dadanya terlihat naik turun dengan berat. Rahasia yang ia sembunyikan selama ini akhirnya terbuka, bukan dengan cara yang ia inginkan. Bu, itu surat dari almarhum ayah saya. Santi terpaku. Kata itu menghantam dadanya seperti palu raksasa. Ayah? Santi tersentak. Ayahmu siapa, Alex? Alex menunduk pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Andi Satrio Mahendra. Santi kehilangan kendali. Ia mengusap dadanya. Napasnya terputus-putus. Matanya berkaca-kaca. Itu nama ayah saya. Alex. Alex menatapnya dengan tatapan sendu. Matanya menyimpan luka lama yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun.
Maafkan saya, Bu, katanya lirih. Saya tidak berniat membuat ibu tahu dengan cara seperti ini. Santi melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Jadi, kamu adalah... Alex menatap tanah. Anak dari ayah ibu, jawabnya pelan. Tapi bukan dari keluarga ibu. Dunia Santi runtuh. Ia merasa seluruh hidupnya, seluruh harga diri, seluruh masa lalu terguncang seketika. Selama ini ia meremehkan Alex, menghina Alex, merendahkan Alex. Dan kini ia mengetahui bahwa pria itu adalah anak lain dari ayahnya. Saudara tiri, sosok yang ayahnya lindungi secara diam-diam. Air mata menggenang di mata Santi, bukan karena sedih saja, tetapi juga karena rasa malu yang menggigit dadanya seperti api. Alex, kenapa kamu tidak bilang? Suaranya pecah. Alex mengangkat wajahnya perlahan. Di balik ketenangan itu ada luka yang dalam. Luka yang ditinggalkan ayah mereka berdua. Karena saya tidak pantas menuntut apapun, Bu. Jawabnya pelan. Saya hanya datang untuk menyelesaikan amanah terakhir ayah. Santi terdiam. Ia tidak sanggup bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa bersalah yang begitu besar hingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Rahasia itu akhirnya terbuka, dan semuanya berubah selamanya. Keheningan menggantung di udara seperti kabut tebal. Tidak ada suara tukang, tidak ada suara palu, tidak ada suara mesin. Hanya suara napas Santi yang tersengal-sengal, dan detak jantung Alex yang masih berusaha tenang. Santi memegang surat itu begitu erat hingga tangannya gemetar. Kata-kata dalam surat itu seperti pisau yang menggores hatinya pelan-pelan. Nama ayahnya, nama Alex, amanah terakhir. Semua bercampur menjadi satu dalam kepalanya. Alex, suara Santi pecah. Semua ini bagaimana mungkin? Alex berdiri dengan kepala tertunduk. Luka di bahunya masih terasa, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Saya tidak tahu ibu akan menemukan surat itu, katanya pelan. Saya simpan karena itu satu-satunya peninggalan ayah yang saya punya. Santi menggigit bibirnya. Udara terasa menekan dadanya. Kenapa ayah menyembunyikanmu? Tanyanya dengan suara kecil. Alex menutup mata sesaat. Karena saya bukan bagian dari keluarga ibu. Saya hanya seorang anak yang lahir dari masa lalu ayah yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Santi merasakan dunia seakan goyah di bawah kakinya. Ia memikirkan wajah ayahnya yang selama ini ia hormati. Ayah yang tegas, berwibawa, penyayang, namun juga penuh rahasia. Rahasia yang kini muncul di hadapan Santi dalam wujud seorang pria sederhana yang selama ini ia hina. Alex, Santi mendekat setengah langkah. Berarti tanah ini... Alex mengangguk perlahan. Tanah ini dibeli ayah jauh sebelum ibu lahir. Dan sebelum ayah meninggal, ia menjaminkan tanah ini kepada ibu untuk pembangunan rumah. Tapi sertifikat aslinya, ayah serahkan kepada saya. Santi bergidik. Tubuhnya terasa lemas. Artinya, rumah yang ia bangun dengan segala kesombongan. Rumah yang ia rencanakan untuk masa depannya. Rumah yang ia banggakan kepada semua orang, dibangun di atas tanah yang secara hukum tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Wajah Santi memucat. Jadi, suaranya bergetar. Kalau kamu mau, kamu bisa menghentikan pembangunan ini kapan saja. Alex cepat menggeleng. Tidak, Bu, saya tidak akan melakukan itu. Tapi kamu punya hak. Santi membalas dengan suara pelan, namun keras karena panik. Alex menatapnya. Lembut namun tegas. Amanah ayah jelas, Bu. Saya harus merawat tanah ini, menjaga apapun yang dibangun di atasnya. Itu saja. Santi meneteskan air mata pertama tanpa ia sadari. Air mata yang lahir dari rasa malu, rasa bingung, rasa takut, dan rasa bersalah yang menumpuk. Selama ini, aku memperlakukanmu seperti... Suaranya patah. Alex tersenyum kecil. Senyum yang membuat Santi merasa semakin hancur. Saya tidak menyalahkan ibu.
Ibu tidak tahu siapa saya. Tapi aku sudah menghina kamu. Santi memegang dadanya. Aku meremehkan kamu. Aku menantang kamu dengan kata-kata yang memalukan. Alex tetap menunduk. Tidak apa, Bu. Tidak. Suara Santi pecah lebih keras daripada sebelumnya. Kamu saudara tiri aku, dan aku... Ia tidak sanggup melanjutkan kalimat itu. Air matanya jatuh satu persatu. Alex ingin menghapus rasa bersalah itu, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah lama menerima posisinya. Ia tidak pernah meminta diakui. Ia tidak mencari warisan atau kedudukan. Ia hanya ingin menepati janji kepada ayahnya. Setelah beberapa saat, Santi mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya hal yang paling mengganggunya. Alex, kenapa kamu tidak datang ke keluarga? Kenapa kamu tidak bicara pada kami sejak dulu? Alex menghela napas dalam. Suaranya lirih, seolah menggali luka lama. Karena ayah sendiri yang meminta saya menjaga jarak, ucapnya. Ia bilang, hidup saya akan lebih aman kalau tidak bersentuhan dengan dunia ibu. Santi tertegun. Aman, ia berbisik. Dari apa? Alex membuka mata, menatap Santi dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Campuran sakit, takut, dan rindu. Dari urusan masa lalu, ayah yang pada akhirnya membuat keluarga terpecah. Jawabnya hati-hati. Ayah tidak ingin ibu dan keluarga ibu terluka kalau tahu tentang saya. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Ayah menyembunyikan Alex bukan karena malu, tetapi karena ingin melindungi kedua belah pihak. Santi menangis pelan, air matanya jatuh, membasahi pipinya. Alex, ia memanggil lirih. Maaf, maafkan aku, maafkan semua sikapku. Alex menggeleng. Saya yang seharusnya minta maaf, Bu. Saya tidak bisa datang sebagai saudara. Saya hanya mampu datang sebagai kepala tukang. Santi mengusap matanya. Tapi, kamu lebih dari itu. Alex menunduk, bingung harus merespons apa. Hening kembali turun. Namun hening itu bukan lagi hening ketegangan, melainkan hening yang mempersatukan luka dua orang yang baru. Sadar bahwa ayah mereka hilang dari hidup mereka dengan membawa rahasia besar yang belum sempat ia jelaskan. Perlahan, Santi mengatur napas. Apa yang kamu mau lakukan sekarang? Tanya Santi. Saya lanjutkan pembangunan, jawab Alex tanpa ragu. Amanah ayah harus selesai. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Santi menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya ia melihat Alex bukan sebagai tukang, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai pria yang ia hina, melainkan sebagai seseorang yang jelas terhubung dengan masa lalunya, dengan darah yang sama, dengan ayah yang sama, dan dengan luka yang sama-sama mereka warisi. Santi menggigit bibirnya. Alex, katanya pelan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi saya perlakukan sebagai bawahan. Alex mengangkat kepalanya, terkejut. Santi menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi tegas. Kamu adalah bagian dari warisan ayah yang belum pernah aku pahami. Angin sore berhembus pelan. Rahasia itu akhirnya berubah menjadi kenyataan. Dan hubungan mereka mulai menempuh arah baru. Arah yang tidak akan pernah sama lagi. Sejak rahasia itu terungkap, suasana proyek tidak lagi sama. Bukan karena para tukang mengetahuinya. Karena Alex meminta agar hal itu tidak disampaikan kepada siapapun. Tetapi karena hati Santi sendiri berubah. Setiap langkahnya terasa lebih pelan. Setiap kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Setiap kali ia melihat Alex, ada aliran hangat dan dingin yang bertabrakan di dadanya, membuat ia sulit bernapas. Pagi itu, Santi datang lebih awal, jauh sebelum para tukang berdatangan. Ia berdiri di sisi bangunan yang mulai menjulang, memandang rangka atap yang kemarin hampir merenggut nyawa Alex. Angin pagi menyapu rambutnya, membuatnya memejamkan mata sejenak. Ayah, gumamnya lirih. Kenapa kau tidak pernah bilang apapun? Ia mengusap dada, mencoba menenangkan detak jantungnya.
Penyesalan itu kembali datang seperti ombak yang memukul dirinya berulang-ulang. Penyesalan karena ia menghina Alex. Penyesalan karena ia meremehkannya. Penyesalan karena ia menantangnya dengan kata-kata memalukan. Dan penyesalan paling besar karena ia tidak tahu bahwa pria itu membawa darah yang sama. Darah yang seharusnya ia jaga, bukan ia lukai. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Alex tiba dengan langkah yang sedikit pincang karena bahunya yang masih sakit. Namun seperti biasa, ia tetap tersenyum kecil. "Pagi, Bu." Santi menelan ludah. Kata itu terasa menyesakkan. "Pagi, Alex." Alex mendekat untuk melihat perkembangan proyek. "Hari ini kita akan lanjutkan atap, tapi saya tidak akan naik dulu. Saya arahkan dari bawah." Santi langsung menoleh. "Kamu masih sakit, Lex. Kamu harus istirahat." Alex menggeleng pelan. "Tidak apa, Bu. Masih bisa dikerjakan." "Masih bisa dikerjakan." Santi mengulang kalimat itu. "Kamu selalu bilang begitu." Alex tersenyum, mencoba meredakan suasana. "Kalau saya berhenti, pekerjaan semua ikut berhenti. Mereka butuh arahan." Santi merasakan sesuatu mencubit hatinya. "Kenapa kamu tidak pernah pikirkan dirimu sendiri?" tanya Santi lirih. Alex menatapnya lama. "Karena hidup saya sudah lama bukan tentang diri saya." Kalimat itu membuat Santi menahan napas. Ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sesuatu yang membuat ia ingin tahu lebih jauh. Namun ia tidak berani bertanya. Para tukang mulai berdatangan. Mereka menyapa Alex dengan hangat, tanpa mengira apapun tentang hubungan mereka. Bagi mereka, Alex tetap kepala tukang yang sabar dan kuat. Dan mereka semakin menghormatinya karena kecelakaan kemarin. "Lex, kamu beneran gak naik hari ini? Bahumu gimana?" tanya tukang tua. Alex tersenyum. "Sedikit sakit, Pak, tapi masih bisa kerja." Santi mengerutkan dahi. Ia ingin melarang. Ia ingin memerintah Alex istirahat. Tapi ia tahu Alex akan tetap bekerja karena begitulah sifatnya. Beberapa jam berlalu. Pekerjaan berjalan lancar. Santi sesekali memperhatikan Alex dari kejauhan, tapi tatapannya penuh campuran rasa kagum dan rasa bersalah. Saat siang mendekat, Alex duduk sebentar di kursi kecil untuk meredakan nyeri bahunya. Santi mendekat, membawa botol air minum. "Ini untuk kamu," katanya pelan. Alex menerimanya dengan sopan. "Terima kasih, Bu." Namun ketika Alex hendak minum, Santi berkata tiba-tiba, "Lex, aku serius minta maaf." Alex berhenti. Ia menurunkan botol itu pelan-pelan. "Maaf, untuk apa, Bu?" Santi menunduk dalam. "Untuk semuanya." Alex terdiam. Santi melanjutkan, suaranya pelan namun berat. "Untuk kata-kataku yang kasar, untuk penghinaan yang aku lakukan, untuk perlakuanku sejak awal. Aku tidak tahu apapun. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Alex menghela napas lembut. "Ibu tidak bersalah. Ibu tidak tahu." Tetap saja, Santi menatap tanah, air mata mulai muncul. "Aku menghina seseorang yang bahkan ayahku sendiri minta kamu jaga tanahnya." Alex menatapnya dengan mata yang teduh. "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu." "Kenapa?" tanya Santi lirih. "Kenapa kamu begitu mudah memaafkan?" Alex menatap langit sebentar. "Karena hidup saya terlalu sering dipenuhi hal yang membuat saya harus memilih antara benci atau berjalan terus. Saya pilih berjalan." Santi merasakan hatinya bergetar hebat. Tidak ada pria yang pernah berbicara seperti itu kepadanya. Tidak ada pria yang pernah begitu tulus menerima perlakuan buruk tanpa membalas. Ia memegang dadanya. "Lex, kalau aku tahu sejak awal, aku tidak akan..." Alex tersenyum tipis. "Saya tidak ingin ibu mengubah sikap karena tahu hubungan kita. Saya datang sebagai tukang. Saya kerja sebagai tukang. Dan saya akan selesaikan rumah ini sebagai tukang." Santi menatapnya dengan mata yang mulai merah. "Lex, kamu itu..." Ia berhenti, suaranya pecah. Alex menatapnya, menunggu. Santi menggeleng.
Aku bahkan tidak punya kata untuk menggambarkan kamu. Hening jatuh di antara mereka. Hening yang lembut dan menyakitkan pada waktu yang sama. Santi tahu penyesalannya datang terlambat. Terlambat untuk meminta maaf yang sempurna. Terlambat untuk menghapus semua kata-kata buruk yang sudah terucap. Terlambat untuk menghapus luka yang mungkin pernah ia beri. Namun di tengah penyesalan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang halus. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang tidak lagi sekadar rasa bersalah. Dan itu membuat hati Santi semakin kacau. Alex kemudian berdiri perlahan. Saya lanjut kerja dulu, Bu. Namun sebelum ia pergi, Santi memanggilnya lagi. Lex, kalau ayah masih hidup, menurutmu apa yang akan ia katakan? Alex terdiam lama sebelum menjawab pelan. Mungkin beliau akan bilang kalau kami berdua harus belajar saling memahami. Santi menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Dan saat Alex kembali ke pekerjaannya, Santi menyadari satu hal yang menghantam dirinya seperti kebenaran keras. Penyesalan itu baru mulai, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Hari itu angin bertiup lebih pelan dari biasanya. Matahari tidak sepanas kemarin, namun kehangatannya cukup untuk menerangi seluruh proyek. Para tukang bekerja dengan ritme teratur, namun suasana batin Santi sama sekali tidak teratur. Hatinya beradu dengan pikiran yang tidak mau diam sejak rahasia Alex terungkap. Setiap kali Santi melihat Alex, ia merasakan dua hal sekaligus. Penyesalan dan sesuatu yang tak pernah muncul di hidupnya sebelumnya. Setiap langkah Alex, setiap senyum kecil, setiap kata-kata lembut yang keluar dari mulutnya. Semuanya membuat Santi ingin memejamkan mata dan menarik napas panjang demi menahan gemuruh yang muncul di dadanya. Namun ada satu hal lain yang mengganggu pikirannya lebih dari apapun. Satu kalimat yang dulu ia ucapkan dengan sombong di depan para tukang, dengan nada meremehkan. Kalau kamu bisa selesaikan rumahku dalam 1 bulan, akan kubuat kamu suami dan kubuat kamu lemas. Kalimat itu kembali bergema di kepalanya hari ini, tapi bukan sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai beban. Beban yang membuat wajahnya panas setiap kali ia mengingatnya. Bagaimana bisa ia mengucapkan jenis tantangan itu pada saudara tiri sendiri, pada pria yang kini ia hormati, bahkan mungkin lebih dari sekadar hormati. Ketika Alex sedang mengikat rangka besi di sisi utara bangunan, Santi berdiri tidak jauh dari situ. Ia memperhatikan dengan hati yang kacau. Tangan Alex yang kuat, gerakannya yang rapi, kesabarannya yang tanpa batas. Semua itu memperkuat perasaan yang sedang tumbuh dalam dirinya. Ia ingin bicara dengan Alex. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Ia ingin menghapus segala kata buruk yang pernah ia katakan. Namun setiap kali ia hendak mendekat, kakinya justru berhenti. Akhirnya, setelah lama menahan diri, ia memanggil pelan. Alex. Alex menoleh, terkejut kecil melihat Santi berdiri sendirian di pojok bangunan. Iya, Bu. Santi menelan ludah. Kamu ada waktu sebentar? Alex mengangguk. Ia meletakkan alatnya dan berjalan mendekat. Ada apa, Bu? Santi menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Ada sesuatu yang sejak kemarin tidak bisa keluar dari pikiranku. Alex menunggu dengan tenang, matanya lembut. Santi menunduk, merasa malu hingga wajahnya panas. Lex, suaranya bergetar kecil tentang kata-kata yang dulu aku ucapkan, yang di depan tukang itu. Alex terdiam. Ia mengerti kalimat mana yang dimaksud. Itu hanya ucapan orang arogan yang tidak tahu apa-apa. Lanjut Santi, suaranya benar-benar pelan. Aku malu, Lex, sangat malu, dan aku menyesalinya. Alex menghela napas lembut. Bu, saya tidak pernah menyimpan itu di hati. Itu bukan soal disimpan atau tidak. Santi menunduk lagi. Aku melukai harga dirimu. Aku merendahkanmu. Dan aku bahkan tidak tahu bahwa kamu... Kalimat itu menggantung. Saudara tiri. Darah yang sama. Hati Santi terasa semakin berantakan.
Bu, Alex memotong dengan lembut. Saya paham ibu waktu itu sedang tertekan. Dan saya tidak ingin ibu merasa terbebani oleh kata-kata yang sudah lewat. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya, jawab Santi, kini menatap Alex langsung. Sejak aku tahu siapa kamu, aku bahkan tidak berani memikirkan ulang ucapanku itu. Rasanya seperti aku menusuk diriku sendiri. Alex menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Saya bukan orang yang mudah tersinggung, Bu. Dan janji itu bukan sesuatu yang saya anggap serius. Itu justru membuat Santi semakin gelisah. Di hatinya, ia tahu janji itu bukan hanya masalah hinaan, bukan hanya masalah malu, tetapi karena ia sendiri kini tidak bisa menolak bahwa setiap kali ia memikirkan Alex, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan karena itu, kalimat itu terasa jauh lebih besar dari sekadar kalimat emosional. Santi memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca. Lex, aku hanya ingin kamu tahu bahwa sejak tahu semuanya, aku tidak bisa melihatmu dengan cara yang sama lagi. Alex terdiam, bingung apakah itu kalimat baik atau buruk. Santi melanjutkan lirih. Aku merasa bersalah, dan aku ingin memperbaiki banyak hal. Alex menunduk. Saya menghargai itu, Bu. Namun sebelum pembicaraan itu berlanjut, salah satu tukang memanggil Alex. Ada yang perlu diperiksa di bagian rangka. Saya ke sana dulu, Bu, kata Alex pelan. Santi mengangguk. Alex berjalan pergi, kembali ke pekerjaannya. Namun Santi tetap berdiri di tempat yang sama, memandangi punggung Alex dengan dada sesak. Janji itu, ucapan itu, hinaan itu, kini berubah menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Bahkan saat Alex sedang bekerja, suara tawa para tukang, saat dulu mendengar tantangan itu, terngiang jelas di telinga Santi. Ia memejamkan mata. Lex, bisiknya sangat lembut. Andai kamu tahu, aku bukan hanya menyesal, aku juga takut pada perasaan yang mulai muncul ini. Hembusan angin sore melewati wajahnya, seolah memberitahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tidak akan lurus, tidak akan sederhana. Karena janji yang dulu keluar dari mulut sombong Santi, kini berubah menjadi sesuatu yang menghantui hatinya sendiri. Waktu berjalan lebih cepat daripada yang Santi harapkan. Hari demi hari terasa seperti angin lewat yang hanya menyisakan jejak samar. Proyek yang dulu terlihat mustahil kini mulai berdiri dengan gagah. Rangka atap telah selesai, dinding-dinding mulai diplester, dan lantai 2 mulai tampak bentuknya. Seluruh tim bekerja seperti satu tubuh yang dihidupkan oleh semangat yang sama. Namun perubahan paling besar bukan terjadi pada bangunan, melainkan pada hati Santi sendiri. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari para tukang. Bukan untuk mengawasi pekerjaan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi hanya untuk melihat Alex memulai hari. Cara ia merapikan alat, cara ia mengukur dinding dengan seksama, cara ia menyapa para tukang dengan senyum kecil. Semuanya membuat Santi merasakan ketenangan yang aneh dan hangat. Ia bahkan tidak menyadari kapan tepatnya ia mulai menunggu Alex datang. Hari itu, pagi terasa lebih lembut. Matahari naik dengan pelan, dan sinarnya memantul di permukaan dinding yang baru diplester. Santi berdiri di dekat tumpukan pasir, memandang proyek dengan mata yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Alex datang sedikit terlambat dari biasanya. Bahunya masih sering terasa, tapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap langkahnya mantap, penuh keyakinan. Maaf agak telat, Bu, katanya dengan napas sedikit terengah. Santi tersenyum kecil. Tidak apa, Lex. Kamu kan masih butuh istirahat. Alex menggeleng pelan. Proyek ini harus selesai. Kamu selalu pikirkan pekerjaan, tapi kapan kamu pikirkan dirimu sendiri? Suara Santi keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Alex terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa menepati amanah ayah. Santi merasakan dadanya mencubit. Amanah itu berat ya, Lex?
Alex menatap bangunan yang mulai selesai. Tidak seberat hidup sebelum saya sampai di sini. Kalimat itu membuat Santi kembali merasakan sesuatu yang perih di hatinya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Alex, tentang masa lalunya, tentang luka yang ia sembunyikan. Namun ia tidak ingin memaksa. Ia hanya bisa berdiri di samping Alex, merasakan angin pagi yang membawa ketenangan aneh. Hari itu, para tukang bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Mereka melihat hasil yang sudah setengah jadi, dan semangat mereka membara. Bima, tukang muda, mendekati Alex sambil membawa meteran. "Lex, kalau begini terus, kita selesai lebih cepat dari target," katanya bangga. Alex tersenyum. "Alhamdulillah, yang penting rapi." Tukang lain menyahut. "Rapi sudah pasti, kalau kamu yang pimpin." Santi menyaksikan betapa hormatnya orang-orang kepada Alex. Betapa mereka mengandalkan pria itu, bukan karena takut, tetapi karena percaya. Ia menunduk sedikit, menyadari sesuatu, bahwa Alex memimpin dengan hati, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan suara keras, bukan dengan ancaman. Dan itu membuat para tukang mencintai pekerjaannya. Suatu hal yang tidak pernah Santi lakukan sebelumnya. Saat siang datang, proyek penuh dengan suara palu, gergaji, dan tawa kecil para tukang. Rasa kekeluargaan menyelimuti tempat itu. Santi berjalan perlahan, memandangi semuanya dengan mata yang penuh rasa syukur dan rasa bersalah sekaligus. Di ujung proyek, Alex sedang berjongkok, memasang keramik pertama untuk ruang tengah. Tangan kasarnya memegang keramik dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Santi mendekat pelan. "Bagus ya, Lex," ucapnya pelan. Alex mendongak, tersenyum. "Iya, Bu, ini bagian favorit saya." "Kenapa?" "Karena keramik pertama selalu menentukan arah semua keramik lain," jawabnya. "Kalau keramik ini miring sedikit, semuanya akan ikut miring." Santi menatapnya lama. "Kamu sering bicara seperti itu, dan entah kenapa, semuanya selalu masuk ke hati." Alex terdiam, sedikit bingung harus membalas dengan apa. Santi melanjutkan, "Lex, sebulan ini mengubah banyak hal. Bukan hanya untuk proyek ini, tapi untuk aku." Alex menunduk. Ia tidak berani menatap Santi. "Saya juga berubah, Bu," akunya pelan. Santi menahan napas. "Berubah bagaimana?" Alex menghela napas berat. "Saya datang ke sini hanya ingin menyelesaikan amanah. Tapi saya tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang lebih berat dari tugas itu." Santi menelan ludah. "Apa itu?" Alex tampak ragu, namun akhirnya berkata lirih. Perasaan yang tidak seharusnya saya rasakan. Dunia Santi seakan berhenti sesaat. "Perasaan?" "Lex," suaranya bergetar. "Perasaan apa yang kamu maksud?" Alex tidak menjawab langsung. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menahan sesuatu yang selama ini ia simpan. "Tiap hari, saya ingin lihat ibu tersenyum," ucapnya pelan. "Saya ingin ibu percaya pada diri sendiri. Saya ingin ibu baik-baik saja." Santi menggigit bibirnya, menahan air mata. Alex melanjutkan, "Saya tahu posisi saya. Saya tahu batas saya. Tapi perasaan itu tetap ada." Santi memalingkan wajah, menutup mulut dengan tangan. "Lex, kenapa kamu harus bicara begitu?" Alex tersenyum kecil. "Maafkan saya, Bu. Mungkin ini hanya perasaan orang yang sudah terlalu lama sendiri." Kalimat itu menghancurkan hati Santi. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Bahwa ia juga berubah. Bahwa ia juga memikirkan Alex setiap malam. Namun kalimat itu tersangkut di tenggorokannya. Ada dinding tebal di antara mereka yang bernama kenyataan masa lalu, kenyataan darah, kenyataan keluarga. Matahari sore mulai turun, menciptakan bayangan panjang di proyek itu. Angin membawa aroma semen yang mengering dan harapan yang menggantung. Ketika para tukang bersiap pulang, Alex berdiri di depan bangunan itu. Ia memandangnya lama, seakan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Santi berdiri di sampingnya, tanpa berkata apapun. Setelah lama, Alex berbisik,
Sebentar lagi selesai, Bu. Santi mengangguk pelan. Iya, Lex. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap untuk saat itu. Alex menatapnya, namun tidak mengerti maksudnya. Santi melanjutkan dalam hati. Karena ketika rumah ini selesai, hubungan kita harus menemukan bentuknya. Dan aku takut bentuk itu akan menyakitiku. Atau menyakitimu. Pagi itu, proyek terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara palu atau tawa para tukang. Mereka datang lebih lambat karena hari sebelumnya bekerja sampai larut. Matahari pun tampak enggan naik terlalu cepat. Udara lembut menyelinap masuk melalui sela-sela dinding rumah yang hampir selesai. Santi berdiri di depan bangunan itu, memandangi hasil kerja 1 bulan penuh. Dinding-dinding sudah rapi, lantai mengilap, rangka atap kokoh, dan jendela-jendela mulai terpasang. Hanya beberapa detail kecil yang belum selesai. Seharusnya ia merasa bangga, tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Ada kekosongan di dalam dadanya. Kekosongan yang membuat setiap tarikan napas terasa berat. Ia menunggu Alex. Setiap menit berlalu membuat dadanya semakin gelisah. Akhirnya Alex datang, berjalan pelan sambil membawa tas peralatan kecil. Namun hari ini langkahnya berbeda. Tidak secerah biasanya, tidak setangguh biasanya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyumnya yang terlalu tipis. Pagi, Bu, sapanya. Santi merasakan hawa aneh dalam suara itu. Seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan Alex. Sesuatu yang berat. Pagi, Lex, jawab Santi pelan. Kamu terlihat lelah. Alex tersenyum kecil. Tidak apa, Bu. Tinggal pekerjaan kecil sebelum selesai. Hati Santi mencubit. Cara Alex mengucapkan kata selesai membuat perutnya terasa menegang. Ia mengikuti Alex yang mulai memeriksa beberapa bagian rumah. Sesekali Alex mencatat sesuatu. Sesekali ia menyuruh tukang memperbaiki detail kecil. Semuanya tampak biasa, tetapi Santi tahu ada yang berubah. Pada siang hari, saat para tukang sedang istirahat, Alex duduk sendirian di salah satu ruangan kosong. Cahaya matahari masuk dari jendela, menerangi wajahnya yang terlihat jauh dan sunyi. Santi mendekat pelan. Lex, panggilnya lembut. Alex menoleh. Iya, Bu. Santi duduk di sampingnya. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang masuk dari jendela, mengaduk perasaan yang tidak terucapkan. Kenapa kamu diam sekali hari ini? Tanya Santi akhirnya. Alex menatap lantai. Saya sedang berpikir, Bu. Memikirkan apa? Alex menarik napas panjang, lalu menatap Santi dengan mata sendu yang membuat jantungnya bergetar. Memikirkan kapan waktu yang tepat untuk pergi. Santi langsung merasakan dunia runtuh. Apa maksudmu? Pergi? Suaranya pecah. Alex menunduk lagi, mengusap jemari tangannya yang kasar. Proyek sudah hampir selesai. Amanah ayah juga hampir selesai. Tidak ada alasan bagi saya untuk tetap di sini. Santi memegang dadanya. Ada nyeri yang begitu tajam seakan menusuk dari dalam. Tapi Lex, kamu tidak perlu pergi. Tidak harus pergi. Kamu bisa tetap. Alex menggeleng pelan. Tidak, Bu. Kehadiran saya di sini sudah melewati batas seharusnya. Batas apa? Tanya Santi dengan suara bergetar. Alex diam lama sebelum menjawab. Perasaan saya sudah tidak lagi berada di tempat yang tepat. Santi membeku. Saya mulai peduli pada ibu. Lanjut Alex dalam suara hampir berbisik. Lebih dari yang seharusnya. Dan itu membuat saya takut. Air mata menggenang di mata Santi. Kenapa kamu takut, Lex? Suaranya pecah. Karena saya tidak ingin membebani ibu, jawab Alex. Saya bukan orang yang layak untuk menjadi apapun selain tukang. Saya bukan bagian dari keluarga ibu. Dan saya tidak ingin merusak batas yang ayah sendiri buat. Santi menggeleng keras. Air mata jatuh tanpa ia bisa tahan. Tidak, Lex. Kamu salah. Kamu bukan beban. Kamu tidak pernah jadi beban. Alex tersenyum pahit. Saya juga takut, Bu. Kalau perasaan ini membuat saya lupa diri. Santi memegang tangan Alex tanpa sadar. Jemarinya bergetar. Lex,
Kamu tidak boleh pergi. Alex membiarkan tangan itu menggenggamnya. Namun ia tetap menatap ke bawah. Kalau saya tetap di sini, saya tidak akan bisa menghapus perasaan ini, Bu. Santi menarik napas berat. Dan kalau kamu pergi, aku tidak tahu bagaimana hidupku setelah ini. Alex menutup mata, menahan getaran di dadanya. Santi melihat itu, dan air matanya makin deras. Lex, suaranya lirih. Kalau kamu pergi, janjiku dulu, semua itu bukan penting lagi. Alex tersenyum kecil. Saya tahu, Bu, dan saya tidak pernah menganggap janji itu sesuatu yang harus ibu tepati. Masalahnya bukan itu, Santi menggigit bibirnya. Masalahnya, aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak ingin pisah dari kamu. Aku tidak ingin rumah ini selesai kalau setelah itu kamu menghilang dari hidupku. Alex membuka mata perlahan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara para tukang memanggil dari luar. Ada bagian rumah yang perlu diperiksa. Alex bangkit perlahan. Saya harus kerja dulu, Bu. Santi menahan lengannya sebentar, namun Alex hanya tersenyum lembut sebelum berjalan pergi. Santi memandang punggung Alex yang semakin jauh, matanya kabur oleh air mata. Ia memeluk dirinya sendiri, dan dalam hatinya ia berbisik lirih, patah. Lex, jangan tinggalkan aku. Namun ia tahu, keputusan itu sudah dibuat Alex, diam-diam, tanpa sorotan, tanpa janji, dan tanpa jalan kembali, kecuali ada sesuatu yang lebih besar menahan langkahnya. Hari terakhir pembangunan tiba lebih cepat dari yang Santi harapkan. Rumah itu kini berdiri megah, jauh lebih indah daripada yang ia bayangkan ketika pertama kali merencanakan proyek ini. Setiap sudutnya rapi, setiap garisnya lurus, setiap detailnya membawa sentuhan tangan Alex dan para tukang yang setia bekerja bersamanya. Namun bagi Santi, rumah itu tidak lagi sekadar bangunan. Rumah itu adalah perjalanan. Rumah itu adalah luka. Rumah itu adalah penyembuhan. Dan rumah itu adalah cermin dari dua hati yang berubah tanpa pernah direncanakan. Para tukang berdiri dengan bangga, memandangi hasil kerja sebulan penuh. Bima bertepuk tangan dengan semangat. Lex, kita berhasil. Gila, rasanya kayak mimpi. Tukang tua mengangguk sambil tersenyum. Ini semua karena kepemimpinanmu, Lex. Alex tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang dalam, sekaligus kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Santi berdiri tidak jauh dari sana. Tangannya menggenggam sisi roknya erat-erat. Ada sesuatu di dada yang seperti ditarik ke berbagai arah. Hari ini rumah itu selesai. Dan hari ini, menurut kata-kata Alex, ia juga akan pergi. Angin lembut lewat, membawa aroma semen yang mengering dan daun basah. Santi melangkah pelan mendekati Alex. Lex, panggilnya. Alex menoleh, menunduk sedikit. Iya, Bu. Rumah ini luar biasa, ucap Santi dengan suara berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Alex tersenyum. Alhamdulillah kalau ibu suka. Santi menatap wajahnya. Tidak, Lex, bukan hanya suka. Ia menahan napas, rasanya dada hendak pecah. Rumah ini membuat aku sadar banyak hal. Alex menunggu, diam, penuh hormat. Santi melanjutkan dalam suara lembut. Rumah ini mengubah aku. Rumah ini membuat aku belajar tentang kesabaran, tentang manusia, tentang diriku sendiri, dan tentang kamu. Alex menunduk perlahan, seolah tidak sanggup menahan tatapan itu. Bu, sebelum kamu pergi, kata Santi cepat, takut keberaniannya menghilang. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Alex terdiam. Santi menggigit bibirnya sebelum berkata, aku memaafkan ayah, dan aku memaafkan diriku. Tapi, aku tidak ingin memaafkanmu. Alex mengangkat wajah, bingung. Kenapa, Bu? Air mata Santi jatuh begitu saja. Karena aku tidak ingin kamu pergi. Alex membeku. Lex. Suaranya pecah. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi setelah semua ini kita lewati. Alex menutup mata sebentar, menahan getaran yang sejak lama ia pendam. Bu,
Saya takut jika saya tetap di sini. Perasaan saya akan membuat keadaan menjadi salah. Santi mendekat satu langkah. Perasaan siapa yang salah, Lex? Alex memeluk tas peralatannya lebih erat. Seolah itu satu-satunya hal yang menjaga dirinya berdiri. Perasaan saya pada ibu tidak seharusnya ada. Saya tahu batas saya. Saya hanya tukang. Saya lahir dari sisi gelap ayah. Saya berhenti. Alex terdiam saat Santi memotong dengan suara pelan tapi tegas. Santi menatapnya dengan mata basah. Jangan pernah sebut dirimu tukang di depan aku. Kamu jauh lebih dari itu. Kamu pria yang aku hormati. Kamu pria yang aku kagumi. Kamu yang membuat aku berubah. Alex tercekat. Telinganya bergetar. Santi mendekat lagi. Kini hanya berjarak satu langkah. Lex, 1 bulan ini bukan sekadar pekerjaan. Ini perjalanan kita. Dan aku tidak pernah memaksa diriku jatuh hati. Semua terjadi tanpa aku sadari. Alex membuka mata perlahan, memandang Santi dengan tatapan dalam yang penuh luka, dan cinta yang tidak pernah ia izinkan keluar. Bu, suaranya bergetar. Apa yang ibu inginkan dari saya? Santi mengusap air matanya, lalu tersenyum kecil, senyum yang paling tulus sejak ia mengenal Alex. Bukan Bu, panggil aku Santi. Dada Alex serasa berhenti berdetak. Santi melanjutkan. Lebih pelan, lebih lembut. Dan aku ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai tukang, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai bagian masa lalu ayah. Ia menatap Alex dalam-dalam. Tapi sebagai seseorang yang aku pilih untuk masa depanku. Alex menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi yang melonjak tanpa ia bisa kendalikan. Santi, saya... Ia hampir tidak bisa berbicara. Santi mendekat tepat di depan Alex, menatapnya begitu dekat hingga Alex tidak bisa menghindar. Kamu bilang kamu takut. Tapi aku juga takut. Takut kehilangan kamu. Takut kamu pergi tanpa menoleh lagi. Alex merasakan air hangat jatuh dari matanya. Pertama kalinya ia menangis di depan siapapun dalam bertahun-tahun. Kalau saya tetap... Suaranya patah. Apa ibu? Maksudku. Apa kamu benar-benar ingin saya ada di hidupmu? Santi tersenyum sambil menangis. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Alex menunduk, lalu perlahan memegang tangan Santi. Tangan yang dulu menunjuknya dengan hina, kini menggenggamnya dengan gemetar dan cinta. Kalau begitu, ucap Alex pelan, izinkan saya tinggal. Santi menutup mulutnya dengan tangan, menangis terisak karena lega. Dan pada sore itu, di bawah langit yang merona lembut, di depan rumah yang mereka bangun bersama, Alex mengucap dengan suara bergetar. Santi, kalau kamu masih ingat janji yang dulu kamu ucapkan, saya tidak menganggapnya sebagai hinaan lagi. Santi terkejut, wajahnya merah. Alex tersenyum kecil, matanya lembut. Karena kalau kamu benar-benar ingin, saya bersedia menjadi suami yang kamu pilih. Santi menutup wajahnya sambil tertawa menangis. Malu dan bahagia bercampur jadi satu. Para tukang yang mengintip dari jauh saling menyikut dan berbisik, tapi tidak ada yang mengganggu. Mereka tahu momen itu bukan untuk mereka. Itu momen dua hati yang akhirnya menemukan arah masing-masing. Rumah itu berdiri dengan sempurna. Begitu pula dengan kisah mereka. Sebuah rumah yang dibangun dari kerja keras, dari air mata, dari luka yang disembuhkan, dan dari cinta yang lahir tanpa disadari, di tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.